Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rukun wudhu. Karena yang pertama kali kunci kita dalam beribadah adalah berwudhu. Wudhu itu sendiri menjadi syarat agar sahnya amal kita seperti sholat, baca Quran, dan lain sebagainya. Adapun wudhu, dalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, kemudian tanganmu sampai siku-siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jadi di sini bagian fardu wudhu, bagian wajibnya wudhu itu sebenarnya cuman 4. Jadi anggota wudhu yang wajib menurut yang ada di dalam kitab-kitab fikih itu ada 4, yaitu hanya wajah, kedua tangan, kepala, dan kaki sampai mata kaki. Itu saja yang menjadi bagian yang wajib wudhu. Walaupun di dalam kitab tertera nanti yang wajib wudhu itu ada 6, ya. Maka wajibnya wudhu itu ada 6, ya. Furudul wudhu sittatun. Adapun wajibnya wudhu ada 6. Dimulai dari niat. Maka sebelum kita membasuh muka, walaupun muka menjadi anggota wudhu, maka sebelum kita membasuh muka hendaknya ada niat kita di dalam berwudhu. Itu menjadi rukun pertama di dalam fardu wudhu. Setelah membaca niat, baru rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh muka. Setelah itu dilanjut dengan tangan sampai siku-siku dan membasuh sebagian rambut, mencuci kaki sampai mata kaki. Baru yang keenam, yang terakhir daripada fardu wudhu itu adalah tertib. Tertib di sini adalah yaitu tidak mendahulukan satu bagian dengan bagian yang lain, berarti harus berurutan. Jadi sebagaimana urutan wudhu, sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran, maka seperti itu juga urutannya ketika kita di dalam melaksanakan wudhu, yaitu dimulai dengan niat, membasuh muka, setelah itu membasuh tangan, rambut, dan kaki, baru tertib. Ini fardunya wudhu. Baru nanti ada sunnahnya wudhu. Adapun sunnahnya wudhu nanti ada banyak. Misalnya seperti yang pertama, sunnahnya wudhu itu adalah yang pertama mencuci tangan. Jadi kita mencuci tangannya kita, itu menjadi sunnah yang pertama. Setelah kita mencuci tangan, baru kita kumur-kumur. Itu sunnah selanjutnya. Adapun berkumur-kumur di sini nanti dia ada yang digabungkan dengan membasuh hidung, ada yang terpisah dengan membasuh hidung.
Maka setelah berkumur-kumur baru memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung itu dinamakan dengan istimsyak, baru nanti mengeluarkannya istinsyak. Jadi setelah memasukkan air ke dalam hidung lalu dikeluarkan lagi. Itu menjadi sunnah yang ketiga setelah berkumur-kumur. Baru nanti setelahnya dilanjutkan dengan setelah memasuki air ke dalam hidung, maka baru dimulai dengan niat. Jadi niat wudhu itu bukan ketika kita mencuci tangan, tapi kita laksanakan dulu sunnah-sunnah wudhu. Maka adapun niat yang menjadi bagian wajib daripada fardu-fardu wudhu, maka diletakkan ketika hendak membasuh muka. Maka ketika kita berniat, ada yang bersamaan dengan ketika kita membasuh muka. Maka setelah membasuh muka, lagi diselang lagi dengan bagian wudhu yang wajib. Setelah muka membasuh tangan, baru membasuh sebagian daripada rambut. Nah, setelah membasuh sebagian daripada rambut, itu masuk lagi ke bagian sunnah, masuk lagi ke mencuci telinga. Jadi setelah rambut, telinga diselang oleh sunnah. Jadi bagian wajib dan sunnah di dalam wudhu itu bukan sunnah dulu baru wajib atau wajib dulu baru sunnah, bukan, tapi diselang-selang. Tergantung nanti di mana posisi sunnah dan wajibnya. Seperti kita mencuci tangan, itu belum masuk bagian daripada wajibnya wudhu. Itu kan bagian daripada sunnahnya wudhu. Bagian daripada sunnahnya wudhu nanti di pertengahan setelah memasukkan air ke dalam hidung baru diselang lagi dengan wajib. Begitu juga setelah wajib ketemu wajib lagi, yaitu membasuh tangan. Setelah itu rambut. Setelah rambut kembali ke sunnah lagi, yaitu mencuci telinga. Setelah itu baru kembali lagi kepada wajib, dan yang terakhir juga wajib itu harus tertib. Yang mana tertib ini adalah berurutan. Nah, mungkin itu daripada pembelajaran PAI kita pada pertemuan kali ini. Mungkin kita hafalkan kalau bisa, kita ingat, dan yang paling utama adalah kita fahami. Fahami bahwa fardu wudu itu cuma ada 6, dan dari 6 itu pun yang menjadi bagiannya wudu hanya 4. Tadi wajah, tangan, kepala, dan kaki, sebagaimana yang Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.